Jadi orang yang merasa dirinya tidak bahagia, jadi sudah berucap atau dalam hati tidak merasa bahagia, lambat laun itu mulai ada kekakuan di jari-jari tangan, terus kaku di jari-jari kakinya seperti itu, jalannya agak susah seperti itu, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tum. Amin, alhamdulillah. Amin, amin, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita mengalami atau kita dengar dari lingkungan kita, teman-teman kita, dan ini kebanyakan wanita ya. Yang jika ini wanita apa mama? Mama boleh. Yang jika mereka itu awalnya punya keinginan suami yang yang bisalah membahagiakan beliau, ternyata mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian dari sisi ekonomi juga seperti itu, pengen suami yang ganteng tapi ternyata tidak sesuai dengan itu. Akhirnya ekonomi ke ganteng sih? Ya, dari ekonomi, ganteng, macam-macam lah, banyak ya. Kan banyak tuh. Kalau Aji gimana Aji? Kira-kira Aji sudah sesuai keinginannya dari dulu gitu. Setiap hari dikasih nafkah segala macam, ada kesalahan dikit. Selama ini saya nggak bahagia hidup sama kamu tuh, gitu. Dan sebelum itu banyak kenikmatan yang dapat, tapi sekali ngomong tuh seperti itu tuh. Mungkin nafkahnya nggak pas atau nggak sesuai keinginannya, kan kita sesuai harapannya. Banyak yang seperti itu Pak Ustadz, mereka mengeluh kok saya hidupnya jadi kurang bahagia seperti itu. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Ini saya juga, kalau Aji gitu nggak Aji? Kadang-kadang ya saya gitu ya, lihat istri gitu Pak Ustadz, nggak sesuai dengan keinginan saya misalnya datang nggak disuguhin apa, nggak ditanyain, sini kok rasanya kok kurang, ada yang kurang gitu di rumah tangga seperti itu. Merasa tidak bahagia dong. Kalau itu saya susah membedakan antara bahagia sama senang itu loh. Udah sama aja udah. Bagaimana bisa terjadi ya Pak Ustadz seperti itu? Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Memang ini yang banyak terjadi, dan bagaimana orang yang merasa hidupnya nggak bahagia itu nanti berdampak. Oh, bisa berdampak Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi seseorang itu dia akan berjodoh itu insya Allah sekufu. Jadi jodoh itu yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala ya sekufu. Jadi seorang yang berjodoh tidak boleh menyalahkan orang lain dan tidak boleh juga menyalahkan diri sendiri kalau tidak tahu sebenarnya kesalahannya di mana. Nah, sebenarnya sekufu inilah yang menjadikan ujian bagi pasangan, semua pasangan di seluruh dunia ini. Sekufu ini maksudnya sifat yang sama atau apanya yang? Sekufu ini dilihat oleh Allah Ta'ala banyak, dari sisi keimanannya, dari sifatnya, dari kekurangannya, dari kelebihannya. Ini cara Allah aja. Kadang orang itu kan melihat seseorang lawan jenisnya itu merasa dia seneng itu kan ada hidayah dari Allah Ta'ala menjadikan dia senang. Kenapa saya senang sama dia? Nah, sehingga itulah yang akan menjadikan
awalnya pernikahan. Oke, betul. Tapi kan dia nggak ngerti kenapa saya seneng. Itu bukan Allah, bukan ya, matanya ada nafsu di mata, ada nafsu di hati, ada nafsu di pikiran, macam-macam. Ada orang yang seneng pasangannya sebelumnya waktu itu seneng cara jalan. Dulu lihat mukanya, apalah, hidung lah, mata lah, bibir dan sebagainya. Fisik ya Pak Ustadz ya. Ya emang rata-rata ke sana. Menyerahkan pasangannya itu kepada orang tuanya agar dipilihkan, ya ada. Kasus-kasus seperti itu ada. Ada juga Ustaz minta dipilihkan nama guru agamanya, ada juga Ustaz. Minta dipilihkan ke kiai misalnya, kiai tolong cariin saya jodoh dong, sama kiai cari nih, kenalin, jadi dan juga. Iya, ada seperti itu karena ya banyak hal, kesulitan mencari jodoh atau mencari seperti itu, banyaklah istilahnya kesulitan-kesulitan yang akhirnya itu mencoba berbagai macam ikhtiar. Nah itu kalau sudah memang terjadi pernikahan itu sekufu. Jadi sekufu itu, karena kalau tidak jadi nggak bisa. Nah di dalam pernikahan itu sama, kalau mamanya dulu mamanya pengen dicarikan sama kiainya mamanya, padahal dia pengen nih, si wanita itu pengennya ketemunya nanti yang ganteng mamanya, yang tanggung jawab mamanya. Ya kelihatan sih memang ganteng bisa, tapi nggak taunya nggak tanggung jawab kan itu. Tapi ya begitulah sekufu. Kenapa? Nah, kenapa dulu dia itu minta bantuan kepada seseorang? Kan nggak ada yang bisa disalahkan. Betul. Dan dia juga nurut pada waktu itu. Sehingga dalam perjalanan waktu inilah banyak sebenarnya ibu-ibu itu yang tidak sesuai. Tidak semua ibu-ibu seperti itu, tidak sih ya. Jadi yang merasa tidak sesuai dengan keinginannya lah, tidak sesuai ekspektasinya, harapannya. Ya, yang dulunya pengen yang ganteng kayak artis, nggak taunya ya di bawah rata-rata. Ya sudahlah, mudah-mudahan nanti kaya, nggak taunya perjalanannya nggak kaya-kaya. Malah akhirnya yang dulunya dia itu pengen jadi ibu rumah tangga, ngedein anak-anaknya, malah dia ikut kerja, bantu suaminya dan sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadikan pemicu sehingga memunculkan suuzon terhadap keadaan keluarganya sendiri. Keluh kesahnya dia itu lihat teman-temannya yang lain kok enak dia, kok saya begini, akhirnya memunculkan rasa tidak bahagia di dalam rumah tangga. Saya merasa tidak bahagia karena dulu saya punya keinginan ini enggak terlaksana. Nah, yang rasa tidak bahagia ini jangan kayak tadi Tung juga ngomong, kok saya tidak disambut kalau pulang ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa kan gitu. Karena kalau kamu dulu nikahin sama yang biasa ngurusin rumah tangga lah, barulah kamu disambut, dibikinin kopi kan gitu. Maksudnya udah biasa gitu? Iya, ngerti lah maksud saya. Berarti salah dulu ya? Ya bukan salah dulu. Berarti yang dulu udah terjadi, ya udah. Ya udah, diperbaiki. Oke, diperbaiki. Kan, diperbaiki sebenarnya. Persoalannya itu diperbaiki. Jangan punya keinginan terus grantes sendiri, merasa nggak diperhatikan. Sebenarnya kalau umpamanya kayak kamu tuh, istri itu biasa diem dan sebagainya, itu karena kamu sendiri juga nggak pernah ngomong. Betul. Kalau kamu itu ngomong, nggak taunya nyakitin hati istrimu, lah nggak ketemu. Betul. Jadi istrimu mau ngomong takut. Setuju. Coba kalau kamu itu ngomong, yuk tolong bikinin kopi ya, gitu. Apa kopinya? Kapal api aja yang apa namanya? Mantap. Yang mantap. Kan ringan. Betul. Kan gitu. Iya. Nanti ngomong habis ngopi, enaknya kalau ngopi makan apa nih? Makan kacang rebus. Kan beli kan bisa ngomong enak, kemudian sambil nonton TV kayak atau apa ngobrol. Itu kan nanti terbiasa nyaman seperti itu, sehingga kalau umpamanya istrimu itu awalnya takut kamu gini, akhirnya kan punya pola baru. Di dalam hati pikiran itu punya pola baru. Oh, suamiku kok alhamdulillah baru sadar. Gitu kan pola baru kan gitu ya. Baru sadar. Kan nggak apa-apa kan gitu memang ya. harus merubah kebiasaan yang buruk menjadi yang baik supaya ini tetap bahagia seperti itu ya Pak? Iya, bahagia kan nggak tahu paling tidak itu kalau seneng hatinya, lah gitu. Hatinya gitu, itu nyaman. Ini kan dia nggak ada ngersulo sama Allah Ta'ala, tidak ngerutu dengan keadaan hidupnya. Kalau itu nanti dia akan menjadi sekufu atau sudah
Sekufu dan tidak sekufu jadinya tuh, Pak. Kan sebenarnya intinya kalau kamu itu salah satu ayatnya, umpamanya arijalu qawwamuna 'alan nisa, kamu itu pemimpin daripada wanita. Wanita itu istri loh ya. Nah, di titik itulah kamu yang ngasih nasihat, ngasih masukan, apa keluhannya, selama itu masih dalam batas-batas yang normal-normal kan bisa. Kalau ada masalah itu talang bocor, kan bisa handle. Kan gitu, tuh talang bocor, iya kan cari solusinya ini, antum ini nih. Ya, kan kalau kamu nyantai kan gini. Berarti perlu ada pelatihan pranikah seperti itu, penting juga itu kira-kira Pak Ustadz? Nah itu otaknya yang mau ngasih tahu pranikah begitu itu ya jebol nanti. Lewung itu bisa sekian puluh tahun jadi satu kok suruh ngomong kan nggak bisa. Pranikah itu kan paling tidak itu ada penyakit genetik enggak. Nah kalau orang yang tidak merasa bahagia itu ada penyakitnya nggak yang timbul? Insya Allah. Nah di sini saya pernah nangani. Jadi orang yang merasa dirinya tidak bahagia, jadi sudah berucap atau dalam hati tidak merasa bahagia, lambat laun itu mulai ada kekakuan di jari-jari tangan, terus kaku di jari-jari kakinya seperti itu, jalannya agak susah seperti itu, insya Allah ya. Ada yang merasa tidak bahagia, itu yang kalau kaku-kaku itu memang tipikalnya orang merasa tidak bahagia, tetapi dia punya kekakuan di dalam mensikapi hidupnya. Mamanya dia tidak bahagia dengan suaminya karena mamanya ini hanya umpama ya, dia tahu mamanya suaminya itu dulu tuh seneng main perempuan, dia tahu, dia ngerti, sehingga dia nggak pernah percaya dengan suaminya, cemburunya juga kuat. Akhirnya apa? Dengan kondisi seperti itu merasa dirinya tidak bahagia dengan suaminya tersebut. Kalau ada kejadian seperti itu, apa yang dia harus dilakukan itu untuk ibu-ibu atau wanita yang sebenarnya pada saat seseorang itu tidak merasa hidupnya bahagia, itu sebenarnya ada kelenjar yang ada di dalam otak itu kelenjar itu mengeluarkan yang namanya hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu fungsinya adalah melenturkan semua otot, menyeimbangkan semuanya sehingga otot tidak kaku, sehingga otot itu tidak terlalu lemas dan dia stabil di situ. Itu hormon kalau dokter yang nangani namanya hormon bahagia. Hormon bahagia. Tapi kalau seorang merasa tidak bahagia itu dia kan menjadikan dirinya seperti orang tidak bahagia. Padahal kalau ditanyain dulu kamu punya suami milih nggak? Ya milih dia sendiri. Dulu kamu ikhlas nggak ditanyain? Ya kan ya ikhlas kan gitu. Ya akhirnya dia tidak merasa bahagia, di titik itulah dia sebenarnya mencoba untuk menghentikan hidupnya walaupun tidak sadar sebenarnya agar dia itu maunya bahagia. Kan itu kan tidak bahagia kan maunya kan sebenarnya ganti dong suami saya dengan jangan yang itu, maunya kan begitu. Karena dia melihat suami-suami temennya itu kok baik-baik menurut dia. Kan seperti itu. Ada orang yang saking cemburunya juga gitu. Dia hidupnya itu kayak di rasa ketakutan, ditinggal suaminya. Jadi dia ada ketakutan dan kemudian merasa bahwa dia itu bahagia kalau suaminya ada di dekatnya. Kalau jauh suaminya, dia merasa tidak bahagia. Ya ada akhirnya otot-ototnya lemes semuanya. Bisa berpengaruh ke fisik itu ya Pak Ustadz? Insya Allah, itu kan kejiwaan. Sama. Kalau orang kesurupan itu kan kejiwaan juga. Ya pengaruh ke fisik, ngamuk-ngamuk kan gitu. Sama. Jadi jangan dipikir negatif bahwa orang yang punya penyakit kejiwaan itu tidak bisa ke fisik. Insya Allah bisa. Seorang laki-laki marah dengan orang tuanya kuat dan disimpan, dan dia ngomong tidak mau ditolong oleh orang tuanya, tidak mau membantu orang tuanya dengan kemarahan, kemudian habis itu dia nikah atau dia sudah nikah tapi belum punya anak, pada saat dia punya anak, bisa anaknya lahir cacat semua tangan sama kakinya. Dan itu gambaran apa? Anaknya bisa tidak mau membantu dia sebagai orang tuanya. Itu jawaban dari Allah Ta'ala karena dia terucap dulu sama orang tuanya, marah bahwa saya tidak akan membantu orang tua saya. Dan dia marah kondisinya. Nah seperti itu ya dari ucapan dia. Dan banyak dari teman-teman yang pintar-pintar nggak ngerti kenapa seperti ini. Nah kalau saya, nah itulah sempurna yang dari Allah Ta'ala itu ya begitu. Mengingatkan agar orang-orang itu memahami bahwa Allah itu punya hak
Jangan dianggap lisan kita itu nggak berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Sangat berpengaruh. Makanya kenapa kita itu disuruh untuk berbicara yang manfaat. Yang tidak manfaat enggak, kan gitu. Berbicara yang manfaat itu yang manfaat itu di jalan Islam loh ya. Bukan manfaat itu nyenengin orang lain, tapi bentuknya ngerayu. Nah, itu kan manfaat diri sendiri. Manfaat untuk nafsunya. Nah, ya nggak manfaat juga sebenarnya. Nah, orang-orang seperti itu memang nanti dia akan dapat apa dapatnya, kaku tangannya, kakinya kaku semua atau lemes semuanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di dianalisa dokter itu ini bukan stroke, bisa lemes semua. Nah, itu memang kelenjar dopaminnya nggak keluar, nggak ngeluarkan hormon. Ada juga yang apa namanya keroyok apa namanya itu Parkinson itu juga sama. Itu umur berapa tuh seperti itu? Parkinson itu ya umur ya bisa umur di atas 55 seperti itu. Oh, kalau misalkan seorang orang tua nih, bukan seorang orang tua yang merasa tidak bahagia melihat anaknya yang tidak sesuai harapan, misalnya nakal lah anaknya, dibilangin nggak dengar kata lah istilahnya, itu sehingga orang tua nggak merasa bahagia. Apakah orang tua seperti itu juga bisa mengalami seperti itu, Ustaz? Bisa. Sebenarnya kalau anaknya nakal itu kan dia tidak boleh merasa seperti itu. Harus berpikir matang bahwa anak itu dilahirkan dari siapa? Dari ibu sama dari bapaknya. Kalau anak nakal berarti ada genetik dari ibunya atau dari bapaknya yang nakal sebenarnya. Jadi itu juga sama nanti, tidak boleh, dia harus tahu, oh berarti yang salah saya atau yang salah itu suami saya. Rembukanlah dengan suami itu siapa Pak. Kalau memang mau tulus tahu bahwa sebenarnya manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, kan tinggal lihat, kok kayaknya saya ya Bu, kan gitu. Yuk kita mulai hari ini kita mohon pada Allah Ta'ala, anak kita yang nama si Fulan itu kita doakan kalau itu dari dosa-dosa kita ya kita mohonkan ampunan dosa kita yang dulu kita lakukan. Nanti saya juga iya kalau anak itu dari dosa saya, kayaknya dosa ini deh, anak kita yang begini kayaknya saya deh. Anak dikasih tahu nasihat nggak mau, siapa nih? Nah, nggak taunya bapaknya, kayaknya saya sampai sekarang pun kalau kamu ngasih tahu saya, kayaknya saya nggak pernah peduli, nggak pernah ini, marah aja maunya lah, kan akhirnya kan nurun ke anaknya. Sebagian di bapak, sebagian di ibunya. Iya, ada. Nanti kalau yang males, kayaknya yang males nih saya nih ya. Kenapa? Di rumah ongkang aja kan gitu. Oh ya bener Bu, makanya kamu gemuk, kan gitu. Akhirnya mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan mohon ampun, kemudian dilakukan dengan paham, ngerti, istiqomah, mudah-mudahan anaknya itu mulai dirubah oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah merubah sebenarnya. Nah, di titik inilah kita harus mengerti bahwa apa yang terjadi saat ini itu insya Allah disebabkan dulu masalah dulu. Itu harus difahami sebagai orang Islam. Jadi jangan kalau ada masalah sekarang, masalah dulu itu nggak pernah diomongin. Jadi merasanya dia itu yang bener aja, tidak boleh. Katanya ngaku kalau kamu itu memang sebagai anak dan cucu Adam itu punya dosa, loh kan mungkin nggak pernah ngaku salah, kan jadi lucu jadinya. Jadi dianggap benar. Nah, di titik itulah yang tidak boleh. Makanya kalau orang merasa hidupnya tidak bahagia, makanya kelenjar yang ada di kepala yang mengeluarkan hormon dopamin itu tidak bekerja dengan maksimum, sehingga bisa menjadi Parkinson, bisa menjadi kaku, jalannya kayak robot kayak gini, tidak imbang dan sebagainya. Kemudian lemes yang didiagnosa dokter itu bukan stroke, itu ya itu aja. Insya Allah sebagian yang saya tangani seperti itu, sehingga jangan merasa tidak bahagia di dalam kehidupan. Jalanin ujian itu dengan lapang dada. Enak tidak enak semuanya itu ujian. Yang tidak enak ya ujian, yang enak pun itu ujian. Jangan dipilah-pilih, jangan tebang pilih. Kalau yang nggak enak dinamakan ujian, kalau yang enak nggak mau ngaku kan gitu. Padahal itu dijelaskan dalam Quran itu bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'ah.
Jadi sebenarnya amal perbuatan baik itu dari akan mengurangi perbuatan buruk. Ingat ya, amal perbuatan baik dari Allah Ta'ala. Nah, tapi semua hal nikmat yang diterima dari kalau kita merasa perbuatan baik, jangan diaku kita. Nggak boleh. Ya. Jadi intinya adalah harus tahu, ma sabaka min hasanatin famin Allah. Itu harus paham. Apa saja kenikmatan yang kau terima itu dari sisi Allah. Nah, kemudian dibaliknya juga sama, wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari perbuatanmu sendiri. Jadi harus paham seperti itu. Semua yang baik diberikan oleh Allah Ta'ala, mau rezeki kayak istri yang baik, kayak suami yang baik, kayak anak-anak yang baik, itu dari Allah. Jangan diaku dari kita. Tapi kalau suatu ketika kita menerima suatu musibah, akuilah itu dari dosa kita. Itu baru ngikutin Quran. Itu berarti iman kepada Allah Ta'ala. Iman harus kita tingkatkan, kuat kepada Allah Ta'ala. Jangan ambil ini yang cocok dengan saya, ini yang cocok, ini nggak cocok nih. Nggak boleh seperti itu. Jadi jangan merasa tidak bahagia dengan kehidupan di dunia. Kalau memang sholat 5 waktu itu sudah mulai tertib, pahamilah sebenarnya bahwa ujian itu pasti ada di semua orang. Tidak orang biasa, tidak orang kelas menengah, tidak juga pejabat, tidak orang yang kaya, tidak juga orang yang baru menjalankan takdir Allah yang kurang. Tidak juga menteri, tidak juga presiden, semuanya seperti itu. Jadi semua akan mendapatkan ujian. Ujian sehari-hari bisa apa aja. Kesehatan sehari-hari, berangkat ke kantor, bekerja, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Pulang diberi keselamatan oleh, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ketemu sama istri enak ngomongnya, diajak bukan, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Syukuri semuanya, syukuri. Kalau hanya cuma masalah duniawi, senyum aja, pasrahkan aja sama Allah Ta'ala. Jadi jangan ngeluh lah, tapi dirubah. Yang perlu dirubah itu adalah akhlaknya. Ibadahnya itu dirubah menjadi yang baik. Itu yang dirubah. Akhlak dan ibadah itu dirubah menjadi yang baik. Kalau ada kekurangan, normal, namanya manusia, kan gitu ya. Jadi jangan merasa hidup kita tidak bahagia, nggak usah. Biasa saja. Jalani aja setiap harinya dengan lapang dada, istiqomah, baik, senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau itu ada kekurangan dari kita, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Kalau memang perlu diperbaiki, perbaiki terus, perbaiki. Orang yang mau memperbaiki kehidupan sendirinya, orang yang mau memperbaiki kehidupan keluarganya, loh, itu termasuk amal soleh. Itu termasuk amal soleh. Karena ya, ibadahnya sudah, pokoknya sholat wajibnya udah, rawatib dikerjain, puasa udah, tapi keluarga masih begini, ya, perbaikilah, itu juga bisa menjadi amal solehmu, kan gitu. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Jangan merasa tidak bahagia nanti kalau kelenjar yang bisa menghasilkan hormon dopamin itu nggak jalan, wah mulai nih, kok kaku-kaku ya jari-jari tanganku, kok kaku-kaku ya otot seluruh tubuhku. Nah, sudah. Itu biasanya obatnya dikasih hormon dopamin agar bahagia, agar bisa normal. Tetapi untuk yang memang teman-teman dokter ya seumur hidup ya begitu. Kecuali kembali ke jalan Allah. Kembali itu gimana? Pahami kehidupanmu, jangan merasa tidak bahagia. Kembali di jalan Allah Ta'ala, istiqomah menjalankan kehidupan lillahi ta'ala. Insya Allah Allah akan membuka jalan kita sehingga semakin lama iman kita semakin kuat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.